Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andra Hermawan SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Kandangan Kabupaten Temanggung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi modul 1.4 budaya positif. Nah, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Segitiga restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Ya, bisa dilihat bahkan tentang segitiga restitusi, terdapat 3 alur atau 3 bagian dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tahapan yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Ketika harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat 1. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak akan mampu berpikir rasional. Saat inilah kita menstabilkan identitas anak. Anak kita bantu untuk tenang dan mencari solusi untuk menyelesaikan masalah. Tahapan dalam segitiga restitusi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Konsep langkah kedua adalah kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Kemudian, alur tahapan dalam segitiga restitusi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika langkah 1 dan langkah 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Melalui segitiga restitusi, kita dapat mewujudkan mereka menjadi murid yang merdeka. Mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Nah, di dalam kasus satu ini, Nisrina selalu diganggu saat melaksanakan diskusi oleh temannya. Sampai akhirnya, Nisrina hilang kesabaran dan marah-marah kepada temannya tersebut. Nah, ini akan coba kita selesaikan menggunakan segitiga restitusi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk, Nis. Oke, silakan duduk. Ya, jadi gini, Pak Andra sengaja memanggil kamu karena tadi Pak Andra mendapatkan laporan atau cerita dari teman-teman kamu. Katanya kamu bertengkar sama Dava. Apa benar? Benar Pak, soalnya saya merasa tidak nyaman dan merasa terganggu. Nah, kamu tidak nyaman atau terganggunya karena apa? Karena Dava sering mengajak saya dan ketika saya sedang mendengarkan penjelasan dari guru, Dava sering mengganggu saya. Bahkan ketika saya sedang nangis itu mejanya digoyang-goyangin sama Dava. Oh gitu ya. Jadi Pak Andra memahami kalau kamu merasa kesal, merasa terganggu. Bahkan mungkin kalau Pak Andra di posisi kamu, Pak Andra juga melakukan hal yang sama. Ya. Nah, terus apa yang kamu lakukan terhadap Dava? Saya marah-marah, saya maki-maki Dava karena saya sudah merasa kehilangan kesadaran. Saya banting buku saya di atas meja. Kamu berbuat seperti itu pasti ada alasannya kan? Ada. Ya, apa alasan kamu? Ya, karena ketika saya sedang fokus diskusi dan mencatat pelajaran yang disampaikan dengan guru, saya merasa terganggu dan tidak nyaman. Baik, Pak Andra memahami alasan kamu berbuat seperti itu. Bahkan Pak Andra mengapresiasi kamu karena kamu tidak melakukan hal yang lebih buruk, misalnya kamu memukul atau bahkan menendang. Ya. Baik, nah sekarang coba kita diskusikan, kita bicarakan kira-kira perbuatan kamu yang seperti itu sudah sesuai belum dengan kesepakatan atau keyakinan kelas yang kita buat? Tidak Pak. Baik, sekarang menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Saling menghormati antar teman Pak. Ya.
menurut kamu menghormati antar teman itu penting atau tidak? Penting, Pak. Ya, baik. Kalau menurut kamu itu penting, sekarang keyakinan kelas apa yang akan kamu lakukan ketika kamu sedang marah atau sedang merasa tidak nyaman? Harus lebih sabar dan bisa mengendalikan emosi atau diri kita sendiri. Baik. Kamu bersedia untuk memperbaiki masalah ini? Bersedia, Pak. Bagus. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih bersabar dan lebih mengendalikan diri kalau lagi ada teman yang sedang mengganggu saya. Baik, ya, tepat sekali. Jadi saya harap kejadian ini jangan sampai terulang lagi. Saya harap ini menjadi pembelajaran buat kamu. Ke depan kamu harus lebih sabar dan mampu mengendalikan diri. Selain itu, kamu tetap semangat belajar dan silakan setelah ini kamu bisa kembali ke kelas gabung dengan teman-teman yang lain. Ya, Pak. Terima kasih. Selanjutnya, kasus yang kedua, hampir setiap hari Andi terlambat datang ke sekolah. Hal itu disebabkan karena Andi sering begadang dan main game sampai dengan larut malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk nih. Duduk. Ya, jadi gini di tadi Pak Andra mendapat laporan katanya hari ini kamu datang terlambat. Apa benar? Ya, benar, Pak. Sudah berapa kali kamu terlambat dalam minggu ini? 4 kali, Pak. Baik. Keterlambatan kamu itu sebuah kesengajaan atau karena apa? Coba ceritakan. Tidak, Pak, karena saya bangun terlambat. Ya. Baik. Ya. Setiap orang memang pasti melakukan sebuah kesalahan karena itu bagian dari sifat manusiawi. Tapi yang terpenting bagaimana kita memperbaiki dan jangan sampai itu terjadi lagi. Nah, sekarang kita coba cari solusinya. Kamu bangun sering kesiangan itu karena apa? Saya sering bangun terlambat karena saya sering begadang, main game, dan melihat TikTok. Nah, sekarang kamu tahu kan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Kalau datang terlambat itu termasuk melanggar keyakinan kelas atau tidak? Ya, Pak, benar. Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Berkaitan dengan kedisiplinan, Pak. Ya, betul. Nah, menurut kamu disiplin itu penting atau tidak? Penting, Pak, karena kedisiplinan dapat membentuk karakter yang baik untuk saya, termasuk datang ke sekolah tidak terlambat. Ya, betul. Baik, jadi sekarang kamu sudah tahu, sudah paham keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar. Betul ya? Betul, Pak. Saya minta maaf atas kesalahan saya. Nah, baik. Sebuah sikap yang bagus, kamu sudah minta maaf. Nah, sekarang kira-kira apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat lagi? Saya tidak akan datang lagi dan berusaha tidur lebih awal akan tidak terlambat datang ke sekolah. Ya, ya. Berarti kamu sekarang sudah menemukan solusinya. Saya harap itu bisa dilaksanakan sebaik-baiknya. Silakan nanti setelah ini kamu bisa kembali ke kelas untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Ini ya. Ya, Pak. Terima kasih. Ya, demikianlah yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan modul 1.4 penerapan segitiga restitusi budaya positif. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.